Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Putri Nurlailia, NIM T2019-1258. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita menyimak penjelasan tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Setiap muslim wajib mengimani qada dan qadar Allah, yang baik ataupun yang buruk. Dalil-dalil tentang qada dan qadar dalam kalam Allah terdapat pada 4 surat. Yang pertama, Quran Surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Yang kedua, terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Yang ketiga, terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 13, yang artinya, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan yang keempat, terdapat dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11, yang artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Macam-macam takdir. Mengenai hubungan antara qada dan qadar, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Takdir mu'alaq disebut juga takdir yang bisa berubah. Sebagai contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Seperti contoh, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar itu banyak sekali. Di sini, saya akan menyebutkan beberapa dari banyaknya tersebut. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Yang terakhir, adapun perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar.
Yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena rahmat Allah. Apabila ia mengalami kegagalan, ia tidak mudah berkeluh kesah dan berputus asa, karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Ia juga menyadari bahwa di balik kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Yang kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur, karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan sabar, karena hal tersebut merupakan ujian. Yang ketiga, bersikap optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang akan terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Yang keempat, selalu tenang jiwanya. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa tenang hidupnya, sebab ia selalu senang atas apa yang ditentukan Allah ke depannya. Jika ia beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang beriman kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Baiklah, mari kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya video pembelajaran ini, berakhir pula penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.